untuk bisa merawat kesehatan relationship dalam pernikahan itu ada juga harus dimulai dari kesehatan mental individunya. Oleh karenanya ada 3 tahap yang perlu diperhatikan. Jadi marriage check-up ini berkaitan dengan 3 tadi, upaya proaktif, preventif, dan kuratif. Jadi jangan nunggu sampai kita sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita masih berbincang tentang marriage check-up. Pada sesi yang lalu kita sudah membahas mengenai apa itu marriage check-up dan mengapa marriage check-up itu penting dalam menjaga relationship dengan pasangan maupun dalam keluarga. Nah, kali ini ya kita akan membahas mengenai upaya, karena kesehatan dalam keluarga, atau maksud saya kesehatan relationship dalam keluarga itu dengan pasangan itu kaitannya erat dengan mental health atau kesehatan mental. Nah, ada 3 upaya kalau di sesi sebelumnya itu upaya preventif, upaya proaktif, dan upaya kuratif. Nah, saya akan berbincang ini dengan Bu Rani Anggraini Dewi. Beliau adalah konselor pernikahan dan juga terapis hubungan antar pasangan, dan juga mentor di Living Values Education. Apa kabar Bu Rani? Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ini luar biasa Bu ya, bahwa mental health itu erat betul kaitannya dengan ini, karena ketika istri atau suami tersakiti itu akan berimbas pada kesehatan mentalnya Bu ya. Ya. Nah, sangat ya. Ya, saya merasakan betul gitu. Misalkan kalau lagi ada masalah dengan keluarga, ada rasa galau, ada rasa apa gitu ya. Jadi nggak enak aja. Suasana rumah juga nggak enak banget Bu. Kayaknya energinya negatif gitu loh Bu. Ya, atmosfernya menjadi tidak nyaman, dan itu membuat semua menjadi ada ketegangan, ada kekakuan di dalam komunikasinya, ya kan? Dan itu akhirnya bisa mengakibatkan pada fisik ya, terganggunya fisik juga gitu. Nah, tadi pertanyaannya Rifki bagus banget ya. Jadi ya pemirsa, Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman komunitas Tauhid Cinta, perbincangan kita mengenai kesehatan mental ini penting banget di dalam yang perlu kita perhatikan ya. Sangat penting diperhatikan kaitannya dengan kesehatan relationship dalam pernikahan itu sendiri. Nah, karena gini, saya mau membahas dulu apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental ya. Ya, tentu saja luas ya artinya kesehatan mental itu, dan berbagai ahli punya definisi sendiri-sendiri. Tapi saya ingin mengambil karena kalau semuanya dibahas kan nggak mungkin juga, karena itu bisa habis 1-2 semester ya. Jadi dengan sesi kita ini dan perbincangan kita ini mungkin saya hanya mengambil dari WHO aja ya. Dan juga mungkin saya bisa ambil dari salah satu ahli kesehatan mental, yaitu Merriam-Webster. Tapi saya mengambil juga dari WHO yang mirip-mirip dengan ahli kesehatan, yaitu Merriam-Webster. Kalau dalam WHO itu yang dimaksud dengan kesehatan mental itu adalah kesejahteraan seseorang secara individu yang terpenuhi karena keseimbangan antara terpenuhinya kebutuhan fisik ya, kebutuhan psikis, juga seimbangnya antara pemenuhan kognisi dan afeksi. Ya, kognisi itu adalah hubungannya dengan intelektual, dengan pendidikan ya, dan afeksi itu dia merasa itu tadi 5 kebutuhan dasar. Dia merasa dicintai, merasa dihargai, aman, merasa dihargai, ya, dan merasa dicintai dan merasa bernilai. Nah, itu seimbang, terpenuhi ya. Nah, kemudian dia juga bisa bernalar dengan secara sehat ya. Kemudian juga bagaimana dia bisa bernalar dengan sehat itu, maka dia akibatnya juga pada tindakan-tindakan yang upaya tindakannya itu tidak merusak lingkungan. Dia tidak hanya memperhatikan kebutuhan dirinya, tapi juga kebutuhan-kebutuhan dia secara sosial. Dia memperhatikan juga kebutuhan-kebutuhan sosial. Jadi tindakan-tindakannya itu tidak hanya memperhatikan
kebutuhan dia secara personal, tapi juga secara sosial. Kira-kira seperti itu. Itulah kebutuhan, itulah kesehatan mental. Nah, kaitannya dengan marriage check up ini, Bu. Ya kan tadi di sesi sebelumnya kita membicarakan tentang kuis atau 20 pertanyaan untuk mendeteksi atau indikator dari kesehatan tadi itu. Ya mungkin bagi suami itu tidak ada masalah gitu, tapi bagi istri itu ada masalah. Kesehatan mental antar relationship ini kan ya nggak bisa satu orang ya, harus dua orang. Jadi apa namanya, ya ketika misalkan ada yang bermasalah dan yang satu tidak merasa, yang satu merasa, itu gimana memahami itu? Ya, oke, betul sekali bahwa kesehatan mental kalau di dalam konteks relationship itu, maka kesehatan mental itu harus berpengaruh, kesehatan mental itu harus dimulai dari individunya. Oke. Jadi harus dimulai dari suami dan juga istri. Kenapa? Karena kalau kesehatan mental suami dan istri itu terawat atau terperhatikan, maka kesehatan mental kesehatan relationship itu juga akan berdampak juga pada kesehatan relationship-nya. Nah, oleh karenanya untuk bisa merawat kesehatan relationship dalam pernikahan itu harus dimulai dari kesehatan mental individunya. Nah, oleh karenanya ada 3 tahap yang perlu diperhatikan. Pertama adalah upayanya harus ada 3 tahap, yaitu upaya preventif dan proaktif. Nah, upaya preventif dan proaktif itu harus dimulai dari dirinya masing-masing. Nah, misalnya kalau upaya preventif dan proaktif, masing-masing hendaknya memperhatikan ada upaya-upaya lah, misalnya dia terpenuhi nggak kebutuhan fisiknya, dia makanannya itu sehat apa enggak, dia punya istirahat yang cukup apa enggak, dia punya kesempatan enggak untuk berolahraga misalnya, ya, tidur yang cukup, karena istirahat yang cukup, dia punya kesempatan untuk mengembangkan dirinya enggak. Nah, itu kan dari upaya preventif, ya kan. Kalau upaya proaktif, misalnya dia punya enggak kesempatan untuk mengekspresikan perasaannya, ya, kira-kira seperti itu. Dia punya enggak keberanian untuk mengekspresikan atau menyatakan perasaan-perasaan yang tidak nyaman, punya enggak dia kesempatan itu. Kalau enggak punya, maka itu menjadi red flag, menjadi indikasi, ya, menjadi indikator. Lalu ada upaya kuratif. Nah, saya mau kembali dulu tadi, upaya preventif dan proaktif itu bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan bersama-sama. Gimana caranya? Nah, kalau upaya yang dilakukan bersama-sama, ada nggak suatu kegiatan yang dilakukan berdua? Jadi kalau upaya preventif dan proaktif itu ada yang bisa dilakukan sendiri secara personal, ada yang dilakukan bersama-sama dengan pasangan. Nah, ada nggak kalau upaya yang dilakukan bersama-sama, ada nggak kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan pasangan? Ada nggak ngobrol bersama? Ada nggak olahraga bersama? Quality time bersama. Ya, ada quality time. Ada nggak? Nah, itu semua masuk ke upaya proaktif dan preventif. Ritual bersama. Nah, ritual bersama. Nah, lalu ada lagi upaya kuratif. Nah, upaya kuratif ini dilakukan ketika sudah ibaratnya relationship kita ini sudah terkoyak. Udah red flag. Ya. Lebih dari red flag. Ya. Sudah ada masalah yang terjadi. Serius, ya. Sudah ada masalah yang serius. Sehingga kuratif itu kan artinya kan cure, ya. Artinya ada penyembuhan. Ada butuh suatu pemeriksaan dan kemudian penyembuhan. Itu cure.
perawatan, nah itu kuratif. Nah, upaya kuratif ini berarti dibutuhkan terapi bersama suami istri. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi kan ada upaya preventif, proaktif, dan kuratif. Nah, kita ikut marriage check up itu apakah dilakukan ketika kita dalam fase kita udah melakukan nih preventif sama proaktif, atau marriage check up ini harus kita lakukan setelah sudah ada red flag tadi Bu, ada gejala-gejala yang ini ya kita, atau di fase-fase yang seperti biasa, seperti tidak ada masalah aja sebenarnya kita harus marriage check up, atau memang udah benar-benar nggak bisa, udah mulai mengajukan gugatan dan sebagainya baru melakukan marriage check up. Ya, bagus pertanyaannya Rifki. Nah, marriage check up itu justru masuk juga pada tindakan tadi, preventif, proaktif, dan kuratif. Jadi tiga-tiganya ya? Tiga-tiganya masuk. Artinya gini, kita jangan periksa kesehatan itu nunggu sampai sakit. Nah itu kan banyak orang melakukan begitu. Nah, kalau udah sakit, ibaratnya kalau cancer, udah stadium 4 baru periksa. Kan butuh waktu lebih lama. Butuh waktu lebih lama, upayanya juga lebih banyak. Ya kan, energi kita juga terkuras, kemudian juga biayanya pun juga lebih banyak. Nah, jadi hendaknya upaya preventif dan proaktif itu dilakukan. Jadi marriage check up ini berkaitan dengan tiga tadi, upaya proaktif, preventif, dan kuratif. Jadi jangan nunggu sampai kita sakit. Oke, upaya preventif, proaktif, dan kuratif ini ya mungkin kan ada metode-metode yang lebih spesifik yang mungkin Bu Rani bisa share ya gitu ya, seperti juga dalam workshop yang lalu itu tentang marriage check up ya, bagaimana misalkan ya kita berdansa kemarin dan lain sebagainya. Nah mungkin nanti kita di sesi berikutnya kita akan bicara yang lebih teknis lagi Bu tentang bagaimana melakukan upaya preventif, proaktif, dan ya jangan sampai kuratif gitu ya. Oke, terima kasih Bu Rani atas waktunya. Terima kasih juga atas partisipasinya pemirsa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.